Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renang sehat, renang happy. Teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi dan ngasih bocoran. Mungkin teman-teman semua melihat video saya di Renang Happy itu mengajari berenang pada orang yang tidak dikenal ya. Jadi mereka kebanyakan yang saya ajari adalah orang yang tidak saya kenal dan baru kenal di kolam renang. Nah, mereka banyak yang mau diajari teman-teman. Itu hasilnya adalah dari video yang saya upload ya, baik ada anak-anak, kemudian ada remaja, bahkan orang tua. Mereka mau diajari dan mau direkam atau diambil videonya. Tetapi behind scene ya teman-teman, banyak sekali boleh dikatakan ini saya gagal untuk mengajak mereka mau belajar berenang itu. Tetapi karena itu ya memang tidak berhasil ya, tidak berhasil saya ajak, artinya saya tidak punya dokumentasi. Jadi banyak sekali, lebih banyak dari yang saya ajak berenang, yang saya ambil videonya itu lebih banyak yang tidak mau teman-teman. Artinya misalnya saya ngajak itu belum tentu mereka mau diajak. Itu kegagalannya teman-teman. Tapi insya Allah saya tetap semangat ini karena memang niatnya saya berbagi kebaikan. Jadi kalau yang ini tidak mau ya mungkin yang lainnya mau dan mau direkam seperti itu. Karena dengan mau direkam itu bisa disaksikan oleh banyak orang dan tentunya teman-teman yang nonton bisa ikut belajar gitu. Nah, saya kasih bocoran bahwa mereka yang tidak mau diajak untuk belajar itu ciri-cirinya seperti ini. Yang pertama, mereka datang rombongan. Jadi mereka ke kolam renang itu banyak orang ya, baik anak-anak, orang tua maupun remaja-remaja yang datang rombongan. Taruhlah lebih dari 3 atau 4 itu yang datang rombongan. Biasanya kalau ditawari untuk belajar berenang tidak mau. Walaupun saya sudah menyampaikan bahwa belajarnya tidak dipungut biaya sepeser pun, alias gratis gitu. Tapi biasanya menolak. Ya mungkin karena gengsi, bisa jadi kan. Yang kedua juga ya memang niatnya tidak belajar gitu. Jadi hanya insiden saja, mereka bareng-bareng ke kolam renang untuk hiburan, untuk rekreasi atau jeburan lah. Nah, kalau bahasa tempat kami itu mereka hanya niatnya untuk jeburan. Sehingga kalau diajak yang agak serius belajar berenang, mereka tidak mau. Yang kedua, yang tidak mau diajari berenang adalah mereka yang datang berdua, cowok dan cewek, dan itu masih muda. Ya entah pacaran atau suami istri saya kurang tahu, tapi mereka yang masih muda dan datang berdua, cowok dan cewek, kalau diajari berenang biasanya itu tidak mau. Tetapi kalau mereka yang suami istri bahkan bawa anak, kalau memang tidak bisa dan kita tawari, itu banyak yang mau. Nah itu bedanya. Jadi kegagalan saya yang pertama adalah kegagalan mengajak orang-orang di kolam renang itu untuk belajar berenang. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian kegagalan yang kedua, mungkin ini videonya juga panjang ya mumpung bulan puasa kita ngabuburit ya. Kegagalan yang kedua adalah saya gagal melatih teman-teman. Jadi dari beberapa orang itu ada yang sekali ketemu bisa real teman-teman, memang ada dan itu juga ada videonya ya, seperti ketika di kolam renang bersama, ada videonya itu yang namanya Mbak Tila. Itu betul-betul dia dari nol
ketemu saya juga belum pernah, hanya ketemu di kolam renang. Dia belajar dan langsung bisa, teman-teman. Ada yang seperti itu, ada yang 2 kali bisa. Nah, tetapi ada yang gagal. Lah ini teman-teman, saya sampaikan hari ini, kan saya mau curhat kegagalan ya. Ini saya sampaikan ada yang gagal, dan sampai saat ini pun sudah 2 kali pertemuan, boleh dikatakan kalau menurut saya tidak mendapatkan hasil. Yaitu videonya sudah saya unggah juga, yaitu tidak mudah memperbaiki gaya dada. Nah, kasusnya begini. Nah, ini sambil saya tampilkan videonya ya teman-teman. Yang video pertama memang saya unggah, yang video kedua saya rekam, tapi saya bingung mau unggahnya karena memang nggak ada hasilnya, teman-teman. Ini oke ya, saya tayangkan. Jadi begini, di pertemuan pertama dia belajar gaya dada dan ketemu dengan saya di kolam. Dia itu sudah sudah koordinasi gaya gitu. Jadi tidak dari nol, karena hanya minta diperbaiki aja gayanya. Nah, artinya kalau minta diperbaiki kan saya juga tidak ngajari dari nol ya. Nah, ketika minta diperbaiki saya jadi bingung juga, karena di gaya dada itu dia kesulitan di nafasnya. Itu di pertemuan pertama, teman-teman. Nah, akhirnya di pertemuan pertama saya mencoba untuk sedikit memberi tip bernafasnya antara exhale dan inhale supaya tidak terjadi salah ambil nafas gitu. Nah, itu belum berhasil di pertemuan pertama. Kemudian ketemu lagi di pertemuan kedua, dia malah minta diajari gaya bebas gitu, teman-teman. Nah, ini saya share videonya ya. Saya share videonya seperti ini, teman-teman. Nah, ambil nafas 1. Nah, berhenti, teman-teman. Ya, jadi di pertemuan kedua yang dia mau belajar gaya bebas itu tanpa alat, langsung seperti ini. Ketika dia mau ambil nafas 1, 2 juga tidak bisa. Nah, kemudian saya bantu dengan botol aqua bekas. Ini botol minuman ya, botol minuman di depan. Kemudian saya sebetulnya mau ngecek apakah dia berhasil apa tidak gitu. Ternyata juga tidak berhasil. Jadi di nafasnya dia paling sekali 2 kali ya tidak berhasil. Kemudian saya ganti alat bantunya, saya ganti dengan yang lebih besar. Nah, saya bantu dengan ini pelampung yang besar ya, yang seluncuran itu. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4 dan berhenti, teman-teman. Nah, padahal dia ketika ketemu saya di pertemuan kedua, dia sudah memperagakan gaya bebas. Artinya modal utama untuk pernafasan belum punya. Itu. Nah, kemudian karena tidak berhasil teman-teman, ya saya lebih dari 30 menit ini menemani untuk belajar, tidak ada hasilnya. Kemudian saya kembalikan, teman-teman. Saya kembalikan ambil nafas malahan. Jadi kebalik ya. Sudah koordinasi tangan, kaki, nafas. Karena nggak bisa, saya kembalikan ke ambil nafas. Ini, teman-teman. Tuh, 2. Nah,
di sini ketemu teman-teman, ketemu masalahnya. Sekali lagi ya, di sini ketemu masalahnya, yaitu ketika dia muncul dari air, muncul dari air, harusnya itu kan masih exhale ya, masih dikeluarin, gitu. Nah dia muncul dari air, nah dia langsung muncul dan ambil nafas. Jadi air itu, air yang ketika kita di dalam air kan otomatis ada air yang ya belum masuk ke hidung tapi berada di hidung ya. Nah ketika kita nongol kan air itu harus dikeluarkan dulu, masih exhale gitu. Nah ternyata teman kita itu ketika muncul dia langsung baru dikeluarin, begitu. Ya memang airnya keluar ya, karena gini, airnya keluar. Nah tapi ketika dia masuk lagi ya, ketika dia masuk lagi ke air, posisi kan jadi kebalik ya, posisinya jadi kebalik. Harusnya kan begini, keluarin dulu baru ya kan, baru kemudian masuk, keluarin lagi. Kalau ini jadi begini ya, jadinya kesulitan itu. Nah gitu, sehingga tidak berhasil teman-teman. Nah di video saya yang inhale dan exhale ya, inhale dan exhale sebetulnya sudah ada ya teman-teman yang merasa kesulitan di pernapasan, bisa sambil lihat videonya di inhale dan exhale, yaitu ketika kita mau keluar gitu. Ada juga tutorialnya di channel lain. Ketika kita mau keluar, habiskan nafasnya. Nah ketika keluar ini nafas betul-betul habis, dikeluarkan lewat hidung. Baru setelah itu ambil nafas lewat mulut, tidak kita nongol, baru masuk. Lah karena otomatis ketika kita keluarin lewat hidung kan nafas habis ya kan, nafas habis. Nah ketika kita masuk ke dalam air, otomatis kita akan butuh udara, sehingga kita di dalam air jadinya tersedak seperti itu teman-teman. Nah ini permasalahan seperti itu. Itu kegagalan saya yang kedua. Dan ini jujur-jujuran memang dari kegagalan saya yang pertama tadi sudah saya sampaikan masalahnya. Kegagalan yang kedua seperti ini. Nah tip buat teman-teman supaya berenangnya berhasil. Dan kali lagi ini channel bukan buat atlet maupun para pelatih profesional ya. Ini adalah kita yang renangnya mau renang sehat, renang happy ya, bukan untuk perlombaan tentu saja. Nah tip bagi teman-teman yang mau belajar berenang dan bisa berenang, yang pertama adalah kalau mau berenang jujur, saya belajar berenang itu sebetulnya saya udah bisa belum gitu ya. Kalau memang belum bisa, jangan berlagak bisa. Kalau memang belum bisa, sampaikan pada yang mau ngelatih bahwa saya belum bisa, sehingga pelatih akan paham kita mau mulai dari mana gitu ya. Karena memang begini, ketika kita ketemu kasus di kolam renang, kita melihat, kita cek berenangnya seseorang ya, sebetulnya akan ketahuan kira-kira kita akan memperbaiki dari mana gitu. Tetapi kalau memang tidak bisa ya, memang tidak bisa, sampaikan saja teman-teman semua mulai dari nol ya, dari pengaturan nafas, kemudian mengapung, meluncur, baru koordinasi antara tangan, mengapung, meluncur, kemudian itu latihan tangan, latihan kaki, baru gerakan koordinasi antara tangan, kaki, dan pernapasan, sehingga kita tidak lompat-lompat ya teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian tip yang kedua adalah belajarnya jangan dibolak-balik gitu teman-teman. Kalau tadi kan memang dari nol ya, kita dari nol kalau memang belum bisa. Kemudian tip yang kedua itu jangan bolak-balik. Jadi kalau mau pertama belajar itu ya udah, kita memang harus dari pernapasan ya, dari pernapasan gitu, jangan dibolak-balik gitu ya. Kalau dibolak-balik malah makin lama bisanya.
Itu yang kedua. Dan yang ketiga, belajarlah pada yang memang bisa ngajar, teman-teman. Karena begini, belum tentu orang yang bisa berenang itu dia bisa ngajari berenang. Kadang kan ngajari berenang langsung dia memberi contoh, ya kan? Ada yang seperti itu. Saya pun sering memperhatikan ya, di kolam itu ada yang ngajari anaknya, ngajari temennya, suruh tiru dia. Padahal dia sudah bisa. Nah, otomatis temen yang tiru kan langsung ikut gaya. Bukan dari nafas, bukan dari ngapung, bukan dari meluncur, ya. Tidak diawali dari fase-fase itu, langsung seperti ini, tangannya seperti ini, kakinya seperti ini. Sebetulnya kalau melihat ada yang ngajari seperti itu, kami sebetulnya kasihan. Tapi misalnya mau disampaikan juga, dia kan juga punya harga diri ya. Kita pun tidak sembarangan. Bisa jadi memang dia ngelatih sepengetahuan dia lah, seperti itu, dan itu pun oke-oke saja. Cuma itu akan jadi masalah ketika kita, teman-teman semua, belajar berenang pada orang yang tidak bisa ngajari berenang. Itu lebih bagus lagi kalau memang teman-teman punya target ya, punya target untuk jadi atlet, jadi perenang, belajarlah pada pelatih atau coach yang betul-betul memang dia seorang pelatih ya, seorang pelatih klub yang bersertifikat. Itu akan lebih keren lagi, karena mereka yang sudah menjadi pelatih profesional tentu saja akan punya tip-tip, punya trik-trik untuk menjadikan yang anak asuhnya itu menjadi seorang perenang. Demikian teman-teman curhat kegagalan saya. Jangan pernah ditiru kegagalannya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan renang sehat, renang happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.